Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Stay in Game. Pada kesempatan kali ini Ane akan coba bahas bagaimana cara patroli di PIK maupun FA. Itu nanti aplikasinya sama aja ya guys ya, karena di server baru itu banyak yang belum tahu bagaimana trik dasar ini dilakukan buat kalian yang mau survive di PIK sama FA biar gak ketemu langsung power gede yang udah place duluan ya guys ya. Jadi bukan mutlak kalian bisa survive, tapi setidaknya ini sebagai usaha ya, merupakan usaha kalian untuk survive, apalagi yang misalkan mempunyai power yang masih di bawah power lawan-lawan yang lain seperti itu. Oke, langsung aja aplikasinya. Nah, kita langsung pasang DJ Baby dulu ya guys. Kita bikin di formasi 3 atau bisa juga di formasi 2 ya guys ya. Ini formasi buat AI, kalau ini formasi buat aneh scrolling lawan di FA. Biasanya kalau di Pixie yang penting menghindari anak build aja yang aktif biar gak kepepet ya guys ya, karena biasanya mereka yang belum tahu suka press duluan, press sembarang tanpa mengetahui apakah nanti lawannya akan berat atau tidak ya, seperti itu. Jadi kalau ini khusus buat bagi kalian yang mau berusaha maksimal biar bisa survive di FA maupun PIK arena ya guys ya. Kita ubah ke digi terlemah dulu. Ini aneh pakai Tanemon ya guys dengan Tamar Mimi. Nah, ini buat kita tahu caranya siapa yang udah place di tempat misalkan ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ya guys. Ini kalau kita nggak pakai trik ini, kita bakal sembarang misalkan place di tempat yang kosong, atau setidaknya kita tahu dulu yang keempat orang ini yang udah place siapa aja gitu, biar kita bisa mendapatkan hasil maksimal. Biarpun kita tidak juara di FA maupun PIK, tapi kita bisa menghindari si yang power gedenya dengan cara screening atau patroli ya guys ya. Aneh nyebutnya screening atau patroli di FA maupun PIK ya. Oke, langsung aja kita mau tahu yang pertama di tim A1 ini ada siapa, kita coba. Nah, ini QB ya guys ya. Ini karena kita pakai DJ Baby, otomatis kita bakal kalah dengan yang lawan, kecuali ada yang pasang trap ya guys ya. Kalau di server-server yang lama itu banyak yang pasang trap, misalkan sama pasang DJ Baby juga. Jadi ketika kita pakai Baby juga, kita gede-gedean power aja dengan yang lawannya. Apabila kita lebih besar, kita yang win, maka tetap kita akan menempati posisi A1 ini ya guys ya, seperti itu. Di sini ada cooldown ya guys ya. Kalau kita mau hemat DM, tunggu cooldownnya dulu selesai sekitar 60 detik ya. Jadi jangan langsung buka yang lain lagi. Kalau buka yang lain kita harus bayar 50 diamond. Kalau kita mau gratis tinggal sabar aja, tunggu 60 detik baru kita tes lagi ya. Kalau kita mau tahu yang di A4 ya, di A4 ini kan masih kosong, di A5 kita cek di A5 ya guys ya. Di A5 ada siapa? Doro. Nah, ini Doro. Kalau kita mau tahu formasi lawan bisa kita screenshot di sini ya guys ya. Doro siapa aja formasinya itu kalau kita emang effortnya mau tinggi, mau bertahan di PIK ataupun arena VFA. Tapi kalaupun misalkan kalian yang masa bodoh yang mau play dari awal ya silahkan aja. Cuma resikonya bisa ke kick, bisa kepepet power yang gede, karena power yang gede pun tidak semuanya bisa mau patroli ya guys ya. Apalagi kalau yang power udah paling unggul biasanya play dari awal juga mereka bakal aman dan bakal juara juga nanti sampai FA nya dimulai. Jadi bagi kalian yang mau punya power pas-pasan, mau bertahan ya bisa ikutin cara ini ya guys, minimal buat menghindari lawan-lawan yang kuat yang udah place duluan. Kecuali yang power gedenya place sama dengan kalian di detik akhir, itu ya itu mah di luar dari kekuasaan kita ya guys ya. Itu tetap kita akan mendapatkan lawan random ya guys ya. Apabila kalian mau lebih detail lagi, ketika kita sudah tes-tesan ya guys, kalian catat di buku ataupun di note kalian ya guys ya. Di note kalian bisa juga di A1 misalkan tulis tadi ada QB, di A5 tadi ada Doro, di A6 ada siapa, di A7 ada siapa, di A8 ada siapa, di A9, di B1 siapa, B2 siapa, B3 siapa. Nanti kalau misalkan kalian list di buku ataupun di note kalian, maka ketika yang power gede itu masuk,
di detik akhir atau mungkin ada sekitar 30 detik akhir sebelum jam 12 malam. Nah itu kalian bisa tahu bahwa dia ngekick si A, misalkan si A itu ada di C5, berarti kalian pindah ke A atau B yang berjauhan dengan si top ranknya itu ya guys ya. Ketika kalian tahu si top ranknya itu misalkan di B2, nah kalian pindah ke C atau D kalau kalian mau hasil maksimal ya. Kalau kalian bisa optimis bisa juara 2 misalkan seperti itu ya guys ya. Tapi kalau power kalian masih sangat jauh, yang minimal hindarin lawan pertama kalian yang nggak kuat ya guys, seperti itu ya. Simpel aja sih intinya, hindarin power yang gede atau dengan formasi yang udah lengkap, misalkan ada Jesmonnya, ada buildnya, itu dihindari aja di pick atau maupun FA ya guys ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu kita ganti baby, yang kedua kita searching, yang ketiga kita catat ya guys ya. Kalau emang kalian benar-benar mau survive seperti itu dengan power pas-pasan, tapi kalian bisa mendapatkan reward maksimal kalau kalian mau berusaha. Tapi kalau kalian masa bodoh itu beda lagi ya guys ya, gak usah dilakuin capek-capek gitu. Kita harus begadang tiap pick ataupun FA sampai jam 12 malam. Tapi kalau kalian mau hasil maksimal ini wajib dilakukan, karena power-power yang gede pun yang emang nggak mau ada saingan biasanya suka gitu guys, yang dianggap rival utama biasanya di kick atau di pepet di awal round seperti itu. Makanya banyak yang begadang sampai jam 12 malam itu menghindari ketemu power yang lebih gede atau power yang bisa saling mengalahkan di awal ya guys ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan tips dan trik ini membantu kalian yang mau survive di pick maupun FA. Apabila kalian suka, di like, kemudian jangan lupa di subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian ya guys ya. Akhir kata aneh ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.